Sesekali, cerita tentang penghilangan yang mengerikan, kerasukan setan, atau pemujaan setan akan dimuat di koran lokal, bukan di koran tua yang lembek. Kami telah mengumpulkan kisah kehidupan nyata yang paling mengerikan di bawah ini. Untuk menghormati musim seram, inilah 4 yang tidak bisa berhenti kita pikirkan. 1. Rumah pembunuhan kapak. Rumah pembunuhan kapak Villisca di Villisca, Iowa adalah objek wisata terkenal bagi para pemburu hantu dan pecinta horor. Situs pembunuhan mengerikan yang belum terpecahkan pada tahun 1912, di mana tengkorak 6 anak dan 2 orang dewasa benar-benar dihancurkan oleh kapak pelaku yang tidak dikenal, dibeli pada tahun 1994, dikembalikan ke kondisi tahun 1912, dan diubah menjadi tujuan wisata. Biayanya $428 per malam untuk menginap di rumah tua berhantu, di mana pengunjung selalu melaporkan pengalaman paranormal yang aneh, seperti penglihatan seorang pria dengan kapak berkeliaran di aula atau jeritan samar anak-anak. Namun pada November 2014, hantu itu berubah menjadi lebih gelap. Robert Stephen Lawrence Jr., 37, dari Rhinelander, Wisconsin sedang melakukan kunjungan paranormal rekreasi reguler dengan teman-temannya ketika kengerian yang sebenarnya terjadi. Percice. Teman-temannya menemukannya tertusuk di dada, luka yang tampaknya disebabkan oleh diri sendiri disebut 911, dan Lawrence dibawa ke rumah sakit terdekat sebelum diterbangkan dengan helikopter ke Creighton University Medical Center di Omaha. Kantor Sheriff Montgomery County mengatakan Lawrence menderita luka yang disebabkan oleh dirinya sendiri sekitar pukul 12 siang lewat 45 menit, yang kira-kira bersamaan dengan pembunuhan kapak tahun 1912 di rumah itu dimulai. Lawrence pulih dari luka-lukanya, tetapi tidak pernah berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi hari itu. Bagi Martha Lane, sang pemilik rumah, kejadian tersebut sangat mengesalkan. Ini publisitas, tapi bukan jenis publisitas yang Anda inginkan. Saya tidak ingin orang berpikir bahwa ketika mereka datang ke rumah pembunuhan kapak Villisca, sesuatu akan terjadi yang akan membuat mereka melakukan hal seperti itu. Rumah itu tetap terbuka untuk kunjungan turis dan bermalam hari ini. 2 boneka berhantu. Ketika Anda berpikir tentang boneka berhantu, kemungkinan besar jenis porselen menyeramkan bergaya Victoria yang muncul di benak Anda. Tidak ada yang mungkin Anda miliki. Tetap saja, jangan terlalu nyaman dengan mainan anak-anak terlalu cepat. Boneka Disney Frozen Elsa yang dihadiahkan untuk Natal 2013 di daerah Houston menjadi berita utama awal tahun ini ketika tampaknya menjadi berhantu. Boneka itu membacakan kalimat dari film Frozen dan menyanyikan Let It Go ketika sebuah tombol di kalungnya ditekan. Selama 2 tahun itu dalam bahasa Inggris, kata Ibu Emily Madonia. Pada 2015, itu mulai dilakukan secara bergantian antara bahasa Spanyol dan Inggris. Tidak ada tombol yang mengubah ini, itu hanya acak. Keluarga tersebut telah memiliki boneka tersebut selama lebih dari 6 tahun dan tidak pernah mengganti baterainya. Sang ibu mengatakan boneka itu secara acak akan mulai berbicara dan bernyanyi bahkan dengan saklar dimatikan. Keluarga itu memutuskan untuk membuang boneka menyeramkan itu pada Desember 2019. Beberapa minggu kemudian, mereka menemukannya di dalam bangku di ruang tamu mereka. Anak-anak bersikeras bahwa mereka tidak menaruhnya di sana. Dan saya mempercayai mereka karena mereka tidak akan menggali sampah di luar, kata Madonia. Pada saat itu, Elsa berhenti menyanyikan lagu Let It Go, versi bahasa Inggris sama sekali, hanya berbicara bahasa Spanyol saat ditekan. Keluarga itu kemudian mengantongi 2 boneka aneh itu, dan meletakkannya di dasar tempat sampah mereka yang dibuang pada hari sampah. Mereka melakukan perjalanan tak lama setelah itu, tetapi ketika mereka kembali, Elsa juga telah kembali, dan sedang menunggu di halaman belakang rumah merek. Kali ini, keluarga mengirim Elsa ke seorang teman keluarga di Minnesota, yang menempelkan boneka berhantu itu ke bumper depan truknya. Tampaknya belum kembali ke Houston, sesuai pembaruan Facebook terbaru Madonia di bulan Februari, tentang boneka menyeramkan itu. 3 eksorsisme yang mematikan. Pada Agustus 2016 di London Utara, Kennedy Eve yang berusia 26 tahun mulai bertingkah aneh dan agresif setelah sakit di tenggorokannya. Dia dilaporkan menggigit ayahnya, mengancam akan memotong penisnya sendiri, dan mengeluhkan ular sanca atau ular di dalam dirinya, sebelum keluarganya menahannya di tempat tidur dengan ikatan kabel dan kekuatan yang berlebihan. Seperti yang dilaporkan BBC, keluarga kemudian mulai mencoba untuk menyembuhkan
Kennedy melalui pengekangan dan doa selama 3 hari berikutnya, pengadilan diberitahu. Saudaranya, Colin Ivy, mengatakan kepada polisi, "Jelas ada sesuatu di dalam dirinya, yang kami yakini adalah setan karena itu tidak wajar. Itu jelas berusaha membunuhnya," katanya. "Kami harus menahannya untuk dirinya sendiri. Jelas jika kami tidak menahannya, dia bisa mencoba menyakiti orang-orang di keluarga kami." Kennedy Ivy telah diikat di tempat tidurnya selama 3 hari tanpa perawatan medis ketika saudara laki-lakinya menelpon layanan darurat, menjelaskan bahwa Kennedy Ivy mengeluh dehidrasi. Dia tampaknya mengalami masalah pernapasan, dan dinyatakan meninggal pada pukul 10 pagi lewat 17 menit, seperti yang dilaporkan The Independent. Saat polisi berada di rumah, Colin Ivy diduga melakukan upaya kebangkitan dengan meneriakan dan mendoakan Pak Ivy. Ketujuh anggota keluarga Kennedy Ivy dituduh melakukan pembunuhan, pemenjaraan palsu, dan menyebabkan atau membiarkan kematian orang dewasa yang rentan. Pemeriksaan postmortem mengungkapkan lebih dari 60 luka termasuk kemungkinan gigitan di tubuh Kennedy Ivy, dan ayahnya, Kenneth Ivy, bersama 4 saudara laki-lakinya, juga menderita luka-luka. Kenneth Ivy mengatakan kepada juri, bahwa dia memerintahkan putra-putranya untuk bergiliran dan menggunakan kekuatan luar biasa, tetapi menyangkal bahwa asosiasi dengan sekte, okultisme, dan perkumpulan rahasia berperan dalam kematian tersebut. Setelah 4 hari pertimbangan juri, ketujuh anggota keluarga dibebaskan dari tuduhan pada 14 Maret 2019. 4. Hewan mati di tembok. Ketika keluarga Brad Swiss memutuskan untuk mengisolasi rumah mereka di Auburn, Pennsylvania pada tahun 2015, mereka menemukan bahwa itu sudah terjadi dengan banyak bangkai hewan yang mati. Hewan mati dibungkus dengan koran dari tahun 1930-an dan 40-an dan termasuk di antara rempah-rempah yang setengah terpakai dan barang-barang lainnya. Setelah mengeluarkan barang-barang itu, mereka mengirim ratusan artefak dan bangkai ke seorang ahli di Kutztown. Pakar mengaitkan hewan yang membusuk di dinding mereka dengan powwow atau sihir Belanda, sebuah ritual yang berasal dari budaya Pennsylvania Dutch untuk mengobati penyakit dan mendapatkan perlindungan fisik dan spiritual. Pennsylvania Dutch adalah sekelompok pemukim berbahasa Jerman di Pennsylvania pada tahun 1600 dan 1700-an, dan seringkali menganut kepercayaan Lutheran, Mennonite, atau Amish. The Washington Post mencatat tentang keajaiban. Banyak mantra berhubungan dengan perawatan ternak, mencari air, atau pengobatan penyakit ringan, yang mencerminkan kondisi dan kekhawatiran para pemukim awal Amerika. Tapi powwow juga memiliki tradisi mantra yang lebih gelap, dan bahkan hal-hal seperti sulap setan. Salah satu ritual penting dalam tradisi mereka adalah guna-guna untuk menciptakan kesetiaan pada seekor anjing. Untuk menempelkan anjing ke seseorang, asalkan tidak ada yang digunakan sebelumnya untuk mempengaruhinya, cobalah untuk mengambil sedikit darah Anda, dan biarkan anjing itu memakannya bersama dengan makanannya, dan dia akan tinggal bersama Anda. Jamur yang ditemukan pada bangkai yang membusuk di rumah Brad Swiss telah menyebabkan penyakit di antara anggota keluarga, dan kabarnya baunya belum hilang.